Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Septiana Dudamayanti dengan nomor pokok mahasiswa CA181110485. Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan dengan kode kelas 1A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif serta pengambilan keputusan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau perusahaan Gojek Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pengambilan keputusan atau decision making oleh dosen pembimbing Ibu Vita Fitisia SE SPD. Pembahasan yang pertama ialah profil perusahaan. Gojek merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek merupakan startup Indonesia dengan popularitas paling tinggi dan mendapat perhatian baik dari masyarakat sebagai pengguna investor yang ingin menanam modal di dalam layanan tersebut. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek merupakan aplikasi online layanan transportasi. Layanan Gojek dapat dipesan melalui Gojek aplikasi yang bisa didownload melalui Play Store maupun App Store. Dalam waktu 1 bulan, aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Alamat kantor pusat Gojek terletak di Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99B, Jakarta Selatan 12730. Pembahasan yang kedua ialah dampak positif atau keuntungan yang dirasakan perusahaan Gojek di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa kepada perubahan perilaku dan prioritas konsumen. Hal ini tentu memberikan pengaruh signifikan kepada perekonomian dan bisnis. Mulai dari bisnis kecil, menengah, hingga besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pengaruh ini juga dirasakan perusahaan Gojek, di mana Gojek telah mengumumkan strategi perusahaan jangka panjang menghadapi situasi pandemi yang syarat ketidakpastian ini, supaya bisa terus memberikan dampak yang positif. Seperti 1. Meningkatnya permintaan dan kebutuhan konsumen di masa pandemi berupa pembelian makanan dan sayur-sayuran maupun kebutuhan logistik lainnya, di mana pada layanan logistik tercatat pertumbuhan 80% sejak awal pemberlakuan pembatasan jarak sosial, dan transaksi layanan belanja kebutuhan sehari-hari naik 2 kali lipat. 2. Walaupun pandemi COVID-19 telah berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, tetapi dalam laporan mengungkapkan bahwa baik perusahaan Gojek, mitra pengemudi, maupun konsumen yang ada dalam satu ekosistem saling membantu. Riset ini menunjukkan di tengah kesusahan yang sedang melanda akibat pandemi, semangat saling membantu inilah yang dilihat sebagai adanya sikap resiliensi, bahu-membahu, membantu, sekaligus optimisme bahwa bencana bisa dilewati bersama. Survei tersebut menemukan mayoritas mitra pengemudi Gojek mendapatkan bantuan sosial dari perusahaan Gojek sebesar 89%. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari konsumen sebesar 21% dan dari sesama mitra sebesar 5%. 3. Dengan adanya layanan GoFood, GoSend, GoShop, GoMart, dan GoMart tetap memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau makanan tanpa harus keluar rumah. Dampak positif yang diberikan kepada konsumen saat menggunakan Gojek pada saat pandemi COVID-19 ialah terdapat banyak promo yang dikeluarkan oleh Gojek, sehingga dapat menghemat biaya pembelian makanan yang dilakukan oleh konsumen. 4. Pandemi COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda akan berakhir mendorong Gojek melakukan terobosan untuk layanan GoRide dan GoCar. Ketiga, inovasi terbaru Gojek yang merupakan bagian dari inisiatif J3K, yaitu jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan, itu terdiri atas alat pelindung driver GoRide, fitur komitmen keamanan terhadap protokol J3K, dan fitur selfie verifikasi masker.
Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan terus memberikan rasa aman bagi mitra driver dan juga penumpang saat berada di perjalanan. Pembahasan ketiga ialah dampak negatif yang dirasakan perusahaan Gojek di masa pandemi COVID-19. Selain dampak positif atau keuntungan yang telah dirasakan perusahaan Gojek juga mengalami kerugian akibat penyebaran COVID-19 saat ini. 1. Penghentian layanan non-inti karena berlakunya kebijakan pembatasan social distancing atau PSBB. Untuk itu, Gojek akan mulai meniadakan layanan GoLive yang meliputi layanan GoMessage dan GoClean serta GoFood Festival yang merupakan jaringan pujasera GoFood di sejumlah lokasi. Dampak dari keputusan ini, sebanyak 430 karyawan akan dirumahkan atau di PHK, atau sekitar 9% dari total karyawan Gojek, di mana sebagian besar pekerja merupakan staf GoLive dan GoFood Festival, akan meninggalkan Gojek sebagai bagian dari evaluasi terhadap struktur perusahaan. 2. Penurunan jumlah orderan atau penumpang untuk layanan GoRide dan GoCar karena diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu work from home atau WFH dan belajar online untuk pelajar siswa maupun mahasiswa. Akibatnya, para mitra atau driver yang bekerja mengalami kesulitan untuk mendapatkan penumpang yang mayoritas penumpang tersebut ialah karyawan, pelajar, atau mahasiswa, alias sepinya orderan sehingga terjadi penurunan penghasilan atau pendapatan pada mitra GoRide atau GoCar. Mayoritas dari 44.462 mitra pengemudi GoCar dan GoRide mengaku transaksinya turun. 3. 62% dari 1.142 mitra GoSend mengaku permintaan layanannya turun. Dan keempat, 85% dari 126 mitra GoPay mengaku transaksinya turun. Pembahasan keempat ialah pengambilan keputusan perusahaan Gojek pada masa pandemi COVID-19. Setelah dilihat dari dampak positif dan negatif yang diterima dan dirasakan oleh Gojek di masa pandemi COVID-19, kini selanjutnya Gojek perlu memikirkan inovasi dan kebijakan atau keputusan yang harus diambil seorang pemimpin agar perusahaan Gojek tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian tersebut. Dan jikalau saya diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin di perusahaan Gojek, maka saya akan mengambil keputusan atau strategi sebagai berikut. Pertama, saya akan memprioritaskan bisnis inti yang memberikan dampak seluas-luasnya untuk para pengguna layanan Gojek, yaitu 1. Dompet digital atau GoPay. 2. Bisnis transportasi online atau GoRide dan GoCar. 3. Bisnis pesan antar makanan dan kebutuhan pokok, GoFood, GoMart, GoSend, GoShop, dan sebagainya. Saya optimis langkah-langkah yang ditempuh akan membantu perusahaan mendistribusikan sumber daya untuk fokus mengembangkan bisnis yang memiliki dampak luas, khususnya 3 layanan inti, dan pengembangan layanan yang mengalami kenaikan performa signifikan selama pandemi COVID-19. Kedua, saya akan memfokuskan dan memprioritaskan mitra GoRide dan GoCar untuk mengedepankan protokol kesehatan dengan penerapan protokol J3K dengan menyediakan posko aman J3K yang menjadi checkpoint bagi mitra pengemudi GoRide maupun GoCar sebelum beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Di posko ini, mitra akan dicek suhu tubuhnya, didisinfeksi kendaraannya, serta mendapatkan pembagian masker, hairnet, dan hand sanitizer, juga pemberian alat pelindung driver atau sekat pelindung. Dan saat ini juga sudah berjalan program pemberian vaksin kepada seluruh mitra Gojek guna tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ketiga, saya akan menyesuaikan juga mengoptimalkan pada layanan aplikasi Gojek saat kondisi masa pandemi COVID-19 seperti ini dengan menyediakan contactless delivery, yaitu fitur untuk pengantaran tanpa kontak fisik langsung, komunikasi berupa pesan otomatis di dalam fitur chat bersama driver dalam layanan GoFood, GoMart, dan GoShop. Setelah melakukan pemesanan layanan GoFood, GoMart, atau GoShop, pengguna dapat berkomunikasi dengan driver dengan memilih pesan cepat yang sudah disediakan dalam fitur chat seperti ini. Simpan makanan pada pagar rumah, atau
simpan atau titip makanan pada lobi. Lalu, driver akan memberitahu kepada konsumen apabila makanan telah dikirimkan dan disimpan sesuai dengan tempat yang diinginkan konsumen. Keempat, saya akan mempercanggih fitur Go Transit yang diperkenalkan pada 2020. Fitur ini dinilai menjadi solusi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan hingga mengambil keputusan secara sistematis mengenai moda transportasi. Fitur ini dapat membantu pengguna memperkirakan waktu perjalanan di luar rumah agar terhindar dari paparan virus corona. Kelima, saya akan mengubah cara operasional beberapa bisnis dan produk yang kita miliki. Kita harus merespon apa yang terjadi di luar sana dan meningkatkan fokus untuk membangun bisnis yang kokoh, lebih efisien, yang dapat terus bertahan seiring dengan berjalannya waktu, dan tetap relevan dengan kondisi yang ada, dengan fokus pada layanan inti dan menghentikan layanan yang tidak dapat bertahan di tengah pandemi, dan mengambil keputusan berani untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan prioritas pelanggan akan memastikan kita dapat selalu membuat dampak positif bagi kehidupan jutaan orang serta juga memastikan pertumbuhan di masa mendatang. Keenam, saya akan memberikan dukungan kepada 430 karyawan layanan non-inti Go Live, yaitu Go Message dan Go Clean, serta GoFood Festival, yang terpaksa kami PHK dengan menetapkan paket berupa uang pesangon, pembayaran gaji selama periode pemberitahuan, perpanjangan asuransi kesehatan, perpanjangan program bantuan karyawan, program outplacement, dan pembayaran cuti tahunan dan hak lainnya. Cukup sekian, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.